Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Dila. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika UIN Araniri, Banda Aceh. Pada video ini, kita akan pelajari tentang perbandingan. Ini saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang perbandingan, yaitu pengertian perbandingan, cara menyederhanakan perbandingan, dan menentukan nilai-nilai perbandingan. Yang pertama adalah definisi dari perbandingan. Perbandingan adalah membanding dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Jadi, kita akan membandingkan dua nilai atau lebih dengan besaran yang harus sejenis. Kemudian dinyatakan ke bentuk yang paling sederhana. Cara membandingkan dua buah besaran. Nah, ada beberapa cara membandingkan dua buah besaran dengan membandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya, yang mana akan kita tulis dalam bentuk pembagian atau per, atau dalam bentuk banding. Kemudian dengan samakan satuannya, yaitu apabila ada satuan yang tidak sama, maka harus kita samakan dulu satuannya. Kemudian dengan menyederhanakan bentuk perbandingannya, yaitu dengan kita menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Kesimpulannya adalah perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B bukan sama dengan 0. Jadi dapat ditulis dalam bentuk A per B karena perbandingan itu membandingkan, membagi. Jadi sehingga dapat kita tulis dalam bentuk A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak boleh. Kemudian kedua satuan yang dibandingkan harus sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Apabila ada satuan yang belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, antara A dan B sudah tidak punya faktor persekutuan kecuali satu. Jadi antara A dan B harus dalam bentuk yang paling sederhana, sudah tidak dapat dibagi lagi dan tidak punya faktor persekutuan lagi kecuali satu. Kemudian menyederhanakan perbandingan, yaitu perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya A dan B sudah tidak dapat mempunyai faktor persekutuan kecuali satu. Jadi antara A dan B sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi kecuali satu. Antara A dan B sudah tidak punya lagi faktor persekutuan atau SPB-nya. Contoh, Ali berumur 15 tahun. Umur kakek Ali adalah 70 tahun. Perbandingan umur Ali dengan umur kakek Ali adalah, jadi di sini kita akan sederhanakan. Jadi kita akan membandingkan umur Ali dengan umur kakek Ali, yang mana umur Ali adalah 15 tahun dan umur kakek Ali adalah 70 tahun. Nah, perbandingannya dapat ditulis seperti ini. Cara membandingkannya adalah dengan menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Kemudian perbandingannya umur Ali banding umur kakek. Nah, karena umur Ali dan umur kakek sudah sama satuannya, yaitu sama-sama tahun, maka kemudian kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan kita bagi ke faktor persekutuannya, yaitu 15 banding 5 dan 70 banding 5, sehingga hasilnya adalah 3/14. Sehingga perbandingan umur Ali dengan umur kakek Ali adalah 3/14 atau 3 banding 14. Kemudian menentukan perbandingan. Pertama adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi apabila ada dua besaran dengan satuan yang berbeda, kita harus samakan dulu satuannya. Contoh, nyatakan perbandingan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana, 20 menit banding 1 jam. Nah,
karena ini satuannya belum sama, jadi kita ubah dulu bentuk satuannya agar menjadi sama. Di sini kita akan mengubah satuan jam menjadi satuan menit agar lebih mudah. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga bandingannya adalah 20 menit banding 1 jam sama dengan 20 menit banding 60 menit, karena 1 jam sama dengan 60, sehingga 20 per 60. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan FPB-nya, yaitu FPB dari keduanya adalah 20, sehingga perbandingannya adalah 1/3. Baiklah, kemudian menentukan perbandingan, mencari salah satu besaran jika diketahui perbandingannya. Nah, trik untuk pertanyaan yang seperti ini adalah yang ditanya di atas. Contoh, perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9:2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 15 mobil, berapakah jumlah sepeda motor? Nah, pada soal ini diketahui perbandingan antara jumlah sepeda motor dengan mobil adalah 9:2, dan diketahui banyaknya mobil adalah 16 mobil. Kemudian ditanya berapakah jumlah sepeda motor. Kita dapat mencari jumlah sepeda motor ini dengan perbandingan, yaitu perbandingannya adalah jumlah sepeda motor banding mobil. Perbandingannya adalah 9:12 sama dengan sepeda motor banding 16, karena jumlah dari mobil adalah 16 mobil. Kemudian jumlah sepeda motor sama dengan 9/2 kali 16. Nah, karena ini jumlah sepeda motor sudah ada di atas, jadi kita tidak perlu lagi kita ganti, sehingga langsung saja kita kalikan, sehingga 9/2 kali 16 sama dengan 72, sehingga jumlah sepeda motor di parkiran swalayan adalah 72 sepeda motor. Kemudian yang terakhir, menentukan perbandingan dua besaran. Contohnya, sebuah tongkat yang panjangnya 2 meter mempunyai bayangan 75 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah menara TV adalah 15 meter. Tinggi menara TV tersebut adalah, jadi pada soal ini diketahui tinggi panjang tongkat adalah 2 meter, kemudian panjang bayangan tongkatnya 75 cm, dan diketahui panjang bayangan menara TV adalah 15 meter, dan ditanya tinggi menara TV. Nah, cara menentukannya adalah membandingkan antara panjang tongkat dengan tinggi menara TV, kemudian sama dengan bayangan tongkat banding bayangan menara TV. Sehingga sekarang kita masukkan nilainya. 2 meter banding tinggi menara TV sama dengan 75 cm banding 15 meter. Nah, karena 15 meter, karena perbandingan ini belum sama satuannya, sehingga harus kita samakan terlebih dahulu, yaitu 75 cm banding 1500 cm. Nah, karena perbandingan ini sudah sama satuannya, sehingga bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi ke FPB-nya, yaitu FPB-nya adalah 75, sehingga hasilnya adalah 1/20, sehingga tinggi menara TV. Nah, balik lagi ke trik sebelumnya, yaitu yang ditanya yang di atas, sehingga kita ganti bentuk perbandingannya 20/1 kali 2 meter.
sehingga tinggi menara TV tersebut adalah 40. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.